Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nurfadila dari 11 IPS 3. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu 1. Faktor klimatik. Faktor klimatik adalah kondisi iklim akan tempat di mana flora dan fauna tumbuh. Faktor iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, suhu. Suhu suatu tempat mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran flora dan fauna di dunia. Suhu dipengaruhi oleh pancaran sinar matahari. Hewan dan tumbuhan akan beradaptasi sesuai suhu di mana ia tinggal. Fauna yang hidup di suhu dingin memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di suhu panas. Flora juga tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana ia hidup. Tumbuhan membutuhkan serangkaian cuaca yang berbeda untuk memastikan tumbuh kembangnya. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari adalah makanan tumbuhan. Cahayanya membantu siklus fotosintesis di tanaman hijau. Flora yang tumbuh di iklim subtropis menyesuaikan diri dengan ketersediaan sinar matahari. Di musim gugur saat udara dingin, tumbuhan merontokkan daunnya menjelang musim dingin, sedangkan tanaman di iklim tropis selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun sehingga tidak perlu merontokkan daunnya. Yang ketiga, kelembaban udara. Kelembaban udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Yang keempat, curah hujan. Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Kaktus yang berhabitat asli di padang pasir diciptakan untuk mampu bertahan di bawah cuaca yang panas terik. Walaupun hujan tak kunjung turun, kaktus akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan untuk fauna, hewan ternak akan bertahan hidup dengan cadangan air yang banyak. Air melimpah dihasilkan oleh hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Pada sapi perah misalnya, curah hujan menentukan perencanaan masa kawin yang paling baik. Yang kelima, angin. Angin bertiup dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Angin juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan. Angin membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup untuk tanaman. Angin yang bertiup juga membantu burung untuk terbang yang bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Yang kedua, faktor edapik. Faktor edapik adalah faktor tanah yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, hewan juga akan lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur dan berbuah lebat. Faktor-faktor edapik yang mempengaruhi jenis flora dan fauna antara lain: 1. Keasaman tanah. Tingkat keasaman atau pH menentukan kesuburan tanah tersebut. Tanah masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Tanah yang subur memiliki zat hara yang tinggi. Kesuburan suatu tanaman ditentukan oleh kemampuannya menyerap zat hara yang terkandung di dalam tanah. Jika tingkat pH terlalu rendah atau tinggi, akan berakibat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Tanah terbaik bagi tumbuh-tumbuhan adalah tanah dengan tingkat pH yang netral. Kedua, tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah, lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar, akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sebagai contoh adalah ekosistem gurun.
tanah di gurun terdiri dari pasir yang sangat kering. Tanahnya gersang dan hanya terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dapat bertahan hidup di gurun. Pachypodium adalah tanaman khas padang pasir yang berasal dari benua Afrika. Tanaman ini tumbuh di tempat kering, sehingga ia mampu menyimpan air. Batangnya lunak dan tidak memiliki kayu. Cadangan makanan disimpan di banggol yang terletak di pangkal batang. Tanaman ini berfungsi sebagai tanaman hias. Selanjutnya, kandungan air tanah. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air di dalam tanah. Air tanah membantu tanaman menyerap mineral yang diperlukan bagi keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, struktur tanah. Struktur tanah adalah komposisi material yang membentuk tanah. Porositas adalah tingkat kemampuan tanah untuk membuat air mengalir di antaranya, sedangkan permeabilitas adalah besar pori-pori di antara komposisi tanah. Kedua faktor tersebut memainkan peran penting dalam penyediaan air bagi tumbuhan. Yang ketiga, faktor topografi. Perbedaan ketinggian di muka bumi berkaitan dengan kondisi suhu dan angin. Misalnya perbedaan jenis kambing dari segi budaya. Yang keempat, faktor biotik atau makhluk hidup. Ekosistemnya, manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan. Sifatnya yang A, menjaga kelestarian, contohnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Yang B, merusak kelestarian, contohnya melakukan penebangan pohon dari pemburuan liar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.